Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Haris dari kelas 11 TKJ. Saya bersekolah di SMK Negeri 36 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai routing dinamis BGP atau yang bisa kita sebut dengan Border Gateway Protocol. Berbeda dengan routing dinamis lainnya, routing BGP ini menggunakan routing dinamis jenis EGP, Exterior Gateway Protocol, yang biasanya routing dinamis lainnya itu menggunakan IGP, Interior Gateway Protocol. Contohnya seperti EIGRP, lalu RIP, selanjutnya ada OSPF dan ISIS. Apa sih perbedaan Exterior Gateway Protocol dengan Interior Gateway Protocol? Perbedaannya adalah fungsinya. Interior Gateway Protocol berfungsi untuk menghubungkan router yang satu dengan router yang lainnya. Sedangkan Exterior Gateway Protocol berfungsi untuk menghubungkan provider yang satu ke provider lainnya, atau ISP yang satu ke ISP lainnya dengan autonomous system. Apa yang dimaksud dengan autonomous system itu? Autonomous system adalah kumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu atau lebih operator jaringan. Autonomous system diatur oleh IANA, Internet Access Numbers Authority. Jadi pada dunia nyata kita tidak bisa menentukan autonomous system karena setiap provider berbeda-beda dalam menentukan autonomous systemnya sendiri. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai routing dinamis BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya kita akan merancang BGP, Border Gateway Protocol, di Cisco Packet Tracer. Oke, saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat topologi sederhana untuk Border Gateway Protocol. Untuk membuat topologi sederhana ini, yang kita butuhkan adalah dua buah router. Kita mencari router. Ya, di sini saya memakai PT router ya sebagai routernya. Baru untuk switchnya saya memakai PT switch. Dan saya akan memasangkan PC untuk masing-masing router. Di sini saya menambahkan 3 PC ya untuk masing-masing router. Lalu tahap selanjutnya adalah menghubungkan device ke device yang lain dengan menggunakan kabel. Untuk router ke router kita menggunakan serial. Untuk router ke switch kita menggunakan strike. Switch ke PC kita menggunakan strike. Nah, ini jika kita sudah menghubungkan semua kabel, tahap selanjutnya adalah menentukan IP yang akan kita pakai. Untuk router satunya saya ingin memakai IP 10 dengan subnet mas 255.240. Di sini kita juga menggunakan IP 10. Untuk router 2 juga 10 2 dan subnet masnya 255
ke PC nya saya ingin menggunakan 192.168.100.1 dengan subnet mask 255.255.0. juga sama 192.168. Di sini kita bikin 200 saja guys, 200.1. baru subnet masknya 255. kita menggunakan slash 1 pakai angkor 255.255.0 sini. Lalu kita akan menentukan autonomous system yang akan kita pakai. Di sini untuk router 1 autonomous yang saya pakai ada 100. Ini karena kita hanya membuat rancangan jaringan, kita tidak perlu menyesuaikan dengan yang asli. Di sini saya ingin 200. Lalu kita ganti namanya menjadi provider yang kita inginkan. Saya XL. Ini Indosat. Ya, sudah jadi. Habis itu kita masuk untuk konfigurasi routernya. Kita masuk ke mode CLI, habis itu klik no, enable untuk menolakkannya, enable bisa kita singkat dengan N, baru konfigur terminal bisa kita singkat dengan conft untuk membuka terminalnya. Habis itu kita pilih INTFA untuk memasukkan IP ke PC 0/0, lalu IP address untuk memasukkan IP nya ya 192.168.255.255.0, lalu no shutdown supaya tersimpan IP yang sudah kita buat. Habis itu bisa kita buat DHCP dengan IP DHCP pool. Namanya tadi nama providernya kita kasih XL, jadi kita XL, enter. Networknya 192, kita masukkan network 100 168.101, enter. Iya, kita lupa memasukkan subnetnya, jangan lupa untuk memasukkan subnetnya .0. Habis itu kita bikin default routernya 192 untuk dijadikan gateway 168.100.1, enter. Setelah itu kita bisa keluar dan langsung mengkonfig router BGP nya dengan cara router BGP. Karena tadi saya sudah merancangnya dengan autonomous sistemnya 100, kita tulis 100 di sini ya. Habis itu kita pencet network untuk menghubungkan provider 1 ke provider lainnya. Kita tulis alamat IP nya 10.10.10.2, itu yang ke arah router 2 ya, dengan remote
nomor AS nya 200, itu sesuai dengan autonomy sistemnya yang ada di router 2. Kita klik situ network 192.168.100.0. Kita memasukkan networknya, lalu network selanjutnya 10. Ini network yang ke router. Oke, router 1 sudah kita selesai konfigurasi. Waktunya untuk konfigurasi router yang kedua. Kita klik no, enable configure terminal, IP interface kita masukin 0/0, IP address 192.168.201. Untuk subnetnya 255.255.255.0 no SH shutdown. Ya, ini sudah. Baru kita bikin DHCP dengan cara IP DHCP pool. Di sini provider yang kita pakai Indosat ya. Jadi Indosat. Habis itu kita klik networknya, kita masukin 192.168.200.
divisi nomor 5, yaitu 192, 168, 200 ya, 200 titik 4 karena gitu. Ya, di sini sudah terhubung. Oke, begitu saja penjelasan saya untuk topologi sederhana ini. Sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.